Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Hartantri, kelas 12 akuntansi SMK Pancabudi Medan, akan membacakan sebuah cerpen kasih sayang seorang ibu. Ku dengar sayup-sayup suara ibu membangunkanku. Widya, Widya, cepat bangun, fajar sudah muncul. Segeralah ambil air wudhu dan sholat subuh. Berat sekali rasanya aku untuk membuka mata dan bangkit dari tidurku yang lelap. Sebentar bu, 5 menit lagi, masih ngantuk nih. Tidak ada 5 menit, ini sudah jam berapa, nanti kesiangan loh sekolahnya. Jadi setiap pagi, kebiasaan ibu membangunkanku. Memang sih kedengarannya agak cerewet, tapi itu semua bukti cinta ibu saya. Setelah aku bersiap-siap segalanya, aku mencium bau harum. Rupanya itu masakan ibu. Ku hampiri meja makan dan aku melihat sepiring nasi goreng dan telur dadar kesukaanku. Menunya sih tidak terlalu mewah, tapi bumbunya itu yang bikin istimewa. Bumbu kasih sayang. Aku pun segera makan semua makanan yang telah disiapkan ibu tadi. Makanan telah habis, tak tersisa saatnya aku pergi ke sekolah. Bu, Widya berangkat sekolah dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu sebentar, ini bekalnya jangan lupa dimakan. Hati-hati di jalan ya nak, jawab ibu. Ibu sangat perhatian kepada aku dan adikku. Sampai-sampai hampir setiap hari ibu tidak pernah lupa membawakan bekal untuk makan siangku di sekolah. Ibuku adalah seorang ibu rumah tangga yang pekerja keras dan penuh kasih sayang kepada anak-anaknya. Ibuku memiliki 5 anak yang dimana 3 merantau dan hanya 2 anak yang ada di rumah, yaitu aku dan adikku. Dia adalah adikku yang masih duduk di kelas 3 SD, sedangkan aku kelas 2 SMP. Kita saling membalas satu sama lain. Keadaan hari ini cukup sangat panas, matahari bersinar sangat terik. Aku yang tengah mengendarai sepeda motor tidak tahan dengan sinar matahari yang membuat kulitku terasa seperti terbakar. Sampainya di rumah, biasanya sudah terdengar suara omelan-omelan ibu saat menonton sinetron kesukaannya. Namun seperti tidak lagi, yang lihat hanya ada Abdi, adikku. Abdi mana ibu? Bukannya sekarang ibu ada di rumah atau ibu sedang main di rumah tetangga sebelah? Tanyaku kebingungan. Ibu tidak ada di rumah, dia sedang keluar ke toko sepatu, jawab Abdi. Kenapa ke toko sepatu? Memangnya siapa yang akan membeli sepatu? Belum selesai cerita, tidak lama kemudian suara-suara langkah kaki dari luar pintu. Tok tok tok, rupanya itu ibu. Datang dengan membawa satu kantong plastik berwarna hitam. Apa yang ada di dalam kantong plastik itu, Bu? Dengan tidak sabar, aku segera membuka kantong plastik itu. Ternyata sekotak sepatu berwarna coklat yang berisi sepatu berwarna coklat muda yang manis. Sepatu itu untuk Abdi, karena sepatumu mungkin ibu rasa itu masih bisa digunakan, jadi ibu hanya membelinya untuk adikmu, jawab ibu dengan lembut. Tapi tetap saja itu tidak adil buatku, Bu, sambutku dengan nada yang sedikit membentak ibu. Aku menangis dan berlari menuju kamarku. Ibu segera mengikutiku ke kamar dan memintaku agar tidak bagaimana seperti anak kecil. Namun aku masih belum membukakan pintu kamarku untuk siapapun. Kalau dipikir-pikir, aku ini memang seperti anak kecil, suka merasa iri terhadap adik kandungku sendiri. Tanpa sadar aku tertidur di atas kasurku. Hari telah berganti malam. Kulihat jendela yang berembun, di luar sedang hujan deras. Aku tak tahan lagi, harus diam diri di dalam kamarku sendiri. Dengan langkah yang tidak pasti, aku mulai membuka pintu. Terlihat ibu yang sedang memasak untuk makan malam kita. Aku pun segera memeluk ibu, tak peduli apa yang sedang ibu lakukan. Ibu, maafin dia tidak maksud buat ibu kecewa. Ibu tidak apa-apa nak, maafin ibu juga ya. Ibu sudah membuat kamu menangis, tapi kamu tenang saja. Sekarang ibu sudah belikan sepatu yang sama seperti adikmu. Kamu jangan sedih lagi ya cantik. Widya gak mau sepatu, Bu. Widya cuma mau kasih sayang ibu, sautku. Jangan bilang begitu. Itu milikmu. Ambil dan segera coba di hadapan ibu. Ibu ingin tahu apa sepatunya itu cukup untuk kakimu. Kalau tidak cukup, ibu akan kembali ke toko itu dan menukarnya dengan yang lain, pinta ibu. Aku pun menuruti kata ibuku dan mencoba sepatu itu. Ternyata sepatunya cukup untuk kakiku. Sepatunya cukup, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Bagus tidak? Ini sangat bagus, Bu. Widya suka sepatu. Syukurlah kalau kamu suka sepatu. Ya sudah, ibu mau sholat dulu. Ibu segera meninggalkanku. Jadi
meninggalkanku. Jadi juga denganku, setelah puas mencoba sepatu itu, aku berencana menyimpan sepatu itu ke dalam lemari kamar. Tanpa sengaja aku melihat ke dalam kamar ibu yang sedang terbuka. Aku penasaran sedikit menghampiri ruang. Rupanya ibu tengah sholat dan mendoakanku di dalam doanya. Ibu selalu sebut namaku untuk mengiringi semua apa yang akan dilakukan demi keberhasilan semua anak-anaknya. Kini aku sadar seberapa besar kasih sayang ibu terhadapku dan adikku. Cukup sekian yang bisa saya ceritakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum.